Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Dan hari ini hari Senin, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita hari ini, kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita hari ini menjadi hari yang spesial bersama dengan Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, kita percaya dan yakin bahwa saudara tidak berjalan seorang diri. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali pada hari ini kami akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami percaya di atas firman-Mu ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Segala ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan-raguan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama akan mempelajari satu perikop di dalam Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan ayat 52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang.
Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedangkan Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa itu adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka seakan-akan tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap terkiang. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dari perikop ini, pagi hari ini saya akan membawa satu topik, bahwa Tuhan Yesus peduli terhadap masalah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang memiliki masalah. Bentuk dan bobot masalah itu berbeda-beda. Ada orang yang kita harapkan untuk menolong juga berbeda-beda, tergantung masalah kita. Misalnya, kita membutuhkan dana segar untuk usaha kita, atau kita membutuhkan pekerjaan, dan itu kita lihat teman kita atau saudara kita. Saudara, jadi kita minta pertolongan dan kita harapkan dapat pertolongan. Tapi itu pun berbeda-beda, tergantung dari masalah kita. Kalau kita membutuhkan dana segar sampai 500 juta, 600 juta, itu mana mungkin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi pagi hari ini kita bisa melihat, karena masalah manusia semakin kompleks dan setiap orang bergumul dengan masalahnya sendiri, sikap kita menjadi tidak peduli dengan masalah orang lain. Karena masalah manusia itu sangat semakin kompleks, saudara. Kurang peduli dengan masalah teman, kurang peduli dengan masalah saudara kita yang seiman, kurang peduli dengan masalah anggota keluarga kita. Tapi hari ini, apakah Yesus peduli terhadap masalah yang dihadapi murid-murid? Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam perikop ini kita bisa melihat, kalau saudara perhatikan dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat 44, Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara yang kasih Tuhan, masalah kebutuhan rohani sudah tercukupi dengan dia khotbah di bukit. Lalu masalah kebutuhan jasmani diselesaikan Yesus dengan 5 roti dan 2 ekor, sesuai dengan ayat 38 berkata dengan jelas, "Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 43 dan ayat 44, di sini dikatakan bahkan tersisa 12 bakul.
Tetapi kalau kita melangkah di dalam ayat 45 sampai 52, ada masalah yang baru yang dialami oleh murid-murid, yaitu keselamatan di dalam pelayaran mereka. Apakah Yesus peduli? Ya, memang benar. Yesus peduli terhadap masalah kita dengan melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan dari murid-murid, sehingga Yesus bisa berjalan di atas air. Pagi hari ini, apa yang menjadi masalahmu dalam kita memasuki bulan Desember ini, di awal bulan ini? Jangan sampai masalah membuat sukacita Natal itu akan hilang. Jangan sampai ada masalah yang membuat damai sejahtera itu tidak ada dalam hidup kita, sehingga kita merayakan hari Natal hanya sebuah rutinitas. Biar kiranya pagi hari ini kita menyadari bersama bahwa masalah yang kita hadapi begitu kompleks, saudara. Seakan-akan kenapa harus terjadi. Namun satu hal yang terindah, Yesus peduli akan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami boleh mengucap syukur pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Firman-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Bahwa kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan berkati umat-Mu. Tuhan berkati segala aktivitas kami pada hari ini. Mungkin pagi hari ini kami sedang menghadapi satu pergumulan yang sangat berat. Kami percaya dan kami imani Allah yang kami sembah adalah Allah yang sangat peduli dalam hidup kami. Bapa, terima kasih di pagi hari ini. Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara jaga kesehatan dan kita percaya sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal, saudara. Ya, hari Natal, hari yang penuh sukacita. Tuhan memberkati. Sekarang adakan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.